Hai, aku Maya. Di permukaan, hidupku tampak sempurna. Seorang suami baik, Andi, dan putra kecil yang lucu, Rio. Aku tak pernah membayangkan, sebuah kunjungan singkat bisa mengubah segalanya. Bima, rekan kerja Andi, datang menginap karena renovasi rumahnya. Awalnya, dia hanya tamu. Tapi, perlahan, tatapan dan sentuhan-sentuhan halusnya mulai mengganggu batasan yang ada. Aku mencoba menolak, tapi ada sesuatu dalam diriku yang menikmati perhatiannya. Kenikmatan terlarang yang tak pernah kurasakan. Sampai suatu malam, saat Andi tak di rumah, pertahananku runtuh. Sentuhannya bagai sengatan listrik, dan aku menyerah pada godaan itu. Sejak saat itu, setiap kali ada kesempatan, kami terjebak dalam hubungan terlarang itu, berulang kali, di rumahku sendiri. Rasanya memabukkan sekaligus dipenuhi rasa bersalah. Inilah kisahku selengkapnya. Namaku Maya, dan di mata banyak orang, hidupku sempurna. Aku seorang ibu rumah tangga berusia awal 30-an, punya suami bernama Andi yang bekerja keras sebagai desainer grafis, dan seorang putra lucu bernama Rio, usianya baru 5 tahun. Kami tinggal di sebuah rumah yang nyaman, dan hari-hariku diisi dengan mengurus rumah, Rio, dan sesekali membantu Andi dengan hal-hal kecil. Semuanya terasa berjalan sesuai rencana. Sampai suatu sore Andi pulang dengan kabar yang sedikit mengejutkan. Sayang, minggu depan ada teman kantorku yang akan menginap beberapa hari di sini, katanya sambil meletakkan tas kerjanya. Aku sedikit terkejut. Biasanya, kami jarang sekali kedatangan tamu yang menginap, apalagi rekan kerja Andi. Siapa? Tanyaku penasaran. Namanya Bima. Rumahnya lagi renovasi total, dan kita ada proyek besar yang harus dikerjakan bareng. Jadi lebih efisien kalau dia di sini, jelas Andi. Aku mengangguk, berusaha bersikap ramah meskipun ada sedikit rasa canggung. Setahuku, Bima ini cukup sering disebut Andi. Katanya dia orang yang asyik dan humoris. Aku berharap semuanya akan baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, Bima datang dengan koper dan senyum ramah yang langsung menular. Andi menyambutnya hangat, dan aku pun berusaha menciptakan suasana senyaman mungkin. Awalnya, interaksi kami bertiga masih terasa biasa. Kami mengobrol tentang pekerjaan Andi dan Bima, sesekali mereka bercanda, dan aku ikut menimpali seperlunya. Rumah kami jadi terasa lebih hidup dengan kehadirannya. Namun, tidak butuh waktu lama sampai aku mulai menyadari sesuatu yang sedikit berbeda. Bukan sesuatu yang terang-terangan, melainkan lebih ke arah tatapan curi-curi pandang dari Bima. Seringkali, saat Andi sedang tidak melihat, mungkin sibuk dengan ponselnya atau mengambil minum di dapur, mata Bima akan beralih padaku. Tatapannya hanya sekilas, tapi cukup untuk membuatku merasa sedikit tidak nyaman, sekaligus penasaran. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin hanya perasaanku saja atau dia memang orang yang ramah pada semua orang. Tapi, godaan itu perlahan mulai lebih jelas. Misalnya, saat kami makan malam bersama, Bima akan memuji masakanku dengan cara yang sedikit berlebihan dan terasa lebih personal dari sekadar pujian basa-basi. Maya, masakanmu ini memang tiada duanya. Beruntung sekali Andi punya istri sepertimu, katanya sambil tersenyum ke arahku, bukan ke Andi. Atau, saat dia ingin mengambil sesuatu yang dekat denganku, tangannya akan sengaja menyentuh lenganku sekilas ketika memberikan atau mengambilnya. Sentuhan-sentuhan singkat itu, meskipun cepat, selalu berhasil memicu rasa aneh di dalam diriku. Seperti ada percikan kecil yang tiba-tiba menyala. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya imajinasiku, ataukah Bima memang sengaja melakukannya? Godaan dari Bima tak hanya berhenti pada tatapan atau sentuhan sekilas. Perlahan tapi pasti, hal itu semakin intens. Bima mulai sering mencari-cari kesempatan untuk berdua denganku, meskipun hanya sebentar. Misalnya, saat Andi ke kamar mandi atau sedang menerima telepon di luar, Bima akan mendekat. Kamu tahu, Maya, senyummu itu bisa bikin suasana jadi cerah banget, bisiknya suatu kali, dengan nada yang membuatku sedikit merinding. Aku hanya bisa membalas dengan senyum kaku, pura-pura tak mengerti maksudnya.
Puncaknya terjadi saat kami bertiga sedang menonton televisi di ruang keluarga. Bima sengaja duduk di sampingku. Sangat dekat hingga bahu kami hampir bersentuhan. Setiap kali ada kesempatan, kakinya akan sedikit bergeser dan menyentuh kakiku di bawah meja. Sentuhan itu tidak kasar, justru terasa lembut, tapi cukup untuk mengirimkan gelombang aneh ke seluruh tubuhku. Aku merasa sangat gelisah. Di satu sisi, aku tahu betul ini semua salah. Aku mencintai Andi, suamiku, dan gagasan untuk mengkhianatinya adalah hal yang paling kubenci. Namun, di sisi lain, ada sesuatu dalam diriku yang anehnya menikmati perhatian Bima. Rasa penasaran mulai menggerogoti, dan ada sedikit sensasi terlarang yang tak pernah kurasakan dari Andi dalam beberapa waktu terakhir. Aku mulai sering bertengkar dengan diriku sendiri di dalam hati. Hentikan, Maya. Ini tidak benar. Batinku berteriak. Tapi, pada saat yang sama, ada bisikan lain yang mengatakan, apa salahnya sedikit perhatian? Dia hanya ramah, kan? Aku terjebak dalam dilema, antara kesetiaan pada pernikahanku dan daya tarik aneh yang dipancarkan oleh Bima. Setiap malam, sebelum tidur, bayangan tatapannya dan sentuhannya kembali menghantuiku, membuatku semakin bingung dan gelisah. Suatu malam, ketegangan yang selama ini kurasakan akhirnya mencapai puncaknya. Andi lembur dan pulang sangat larut, jauh setelah jam tidur Rio. Aku sendirian di ruang tamu, mencoba menenangkan pikiranku dengan membaca buku, tapi kata-kata di halaman itu tak ada yang masuk ke otakku. Tiba-tiba, suara pintu kamar Bima terbuka. Dia keluar, memakai kaos santai, dan menghampiriku. Belum tidur, Maya? Tanyanya lembut. Lalu duduk di sofa seberang. Kami mulai mengobrol, awalnya tentang hal-hal sepele, tapi suasana malam itu terasa sangat berbeda. Ada aura intens yang menyelimuti kami berdua. Dia mulai memujiku lagi, tapi kali ini, pujiannya terasa jauh lebih personal dan mengena. Kamu tahu, Maya, Andi itu beruntung banget punya istri sepertimu. Cantik, cerdas, perhatian, paket lengkap, deh. Katanya, suaranya sedikit rendah dan tatapannya lekat, seolah mencoba menembus pertahananku. Aku merasakan detak jantungku berpacu tak keruan. Ada jeda panjang dalam percakapan kami. Hanya suara jangkrik di luar yang mengisi kesunyian. Aku tahu ini adalah momen krusial. Aku bisa saja menghentikannya, mengalihkan pembicaraan, atau bahkan langsung masuk kamar. Tapi, anehnya, aku tidak melakukannya. Sebaliknya, aku merasakan bibirku sedikit melengkung membentuk senyum, dan mataku tak bisa lepas dari tatapannya. Aku tahu ini salah, sangat salah, tapi aku tak punya kekuatan untuk menghentikan diriku. Perlahan, Bima bangkit dari sofanya dan mendekat, lalu duduk tepat di sampingku. Jarak di antara kami begitu tipis, aku bisa merasakan hangat tubuhnya. Dia mengangkat tangannya, dan perlahan memegang tanganku. Sentuhannya lembut, tapi rasanya seperti sengatan listrik yang menyebar ke seluruh lenganku, lalu menjalar ke seluruh tubuh. Aku tidak menarik tanganku. Pada saat itulah, aku tahu pertahanan batinku yang selama ini mati-matian kubangun, runtuh sepenuhnya. Malam itu, di bawah temaram lampu ruang tamu, sesuatu yang seharusnya tak pernah terjadi, akhirnya menjadi kenyataan. Bibiku bertemu dengan bibir Bima, dan ciuman pertama kami terasa memabukkan. Ada sensasi asing yang menyelimuti, campuran antara gairah yang membara dan rasa takut yang menusuk. Setelah itu, sebersih rasa bersalah menghantamku bagai ombak besar. Aku baru saja mengkhianati suamiku, pria yang kupercayai dan kucintai. Namun, di saat yang sama, ada juga sensasi lain yang sulit kujelaskan, sebuah ledakan emosi yang selama ini terpendam, memuaskan bagian diriku yang merindukan sesuatu yang baru dan mendebarkan. Kejadian itu, sayangnya, tidak berhenti di sana. Selama Bima masih menginap, setiap kali ada kesempatan dan Andi tidak ada, mungkin dia sedang ke minimarket, atau keluar sebentar menemui temannya, atau bahkan hanya tertidur lelap setelah seharian bekerja keras, godaan itu berlanjut. Dan kali ini, aku tidak lagi menolaknya. Aku sudah melewati batas, dan sepertinya tak ada jalan untuk kembali.
Hubungan terlarang itu terjadi berulang kali, di rumahku sendiri, di bawah atap yang sama dengan suamiku yang tak curiga. Setiap sentuhan, setiap bisikan, setiap ciuman terasa seperti bermain api. Aku merasa seperti terjebak dalam pusaran emosi yang campur aduk, gairah yang membakar, rasa bersalah yang tak terhingga, ketakutan yang mencekam akan ketahuan, namun diiringi dengan sedikit kenikmatan terlarang yang begitu candu. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku sedang menghancurkan kepercayaanku sendiri, tapi aku tak punya kekuatan untuk berhenti. Rasanya seperti ada magnet kuat yang menarikku, dan aku menyerah begitu saja pada daya tarik itu. Waktu terasa berlari begitu cepat, dan tak terasa, hari kepulangan Bima pun tiba. Ada perasaan aneh yang campur aduk di dalam diriku. Di satu sisi, ada rasa lega yang luar biasa, seolah beban berat akan segera terangkat dari pundakku. Akhirnya, permainan berbahaya ini akan berakhir. Namun, di sisi lain, ada sedikit kehampaan yang menyelinap. Aku sudah terbiasa dengan kehadirannya, dengan intrik-intrik tersembunyi yang mewarnai hari-hariku. Saat Bima bersiap pergi, dia menghampiriku. "Terima kasih banyak ya, Maya, sudah mau direpotkan. Benar-benar seperti di rumah sendiri," ucapnya sambil tersenyum. Tatapan matanya lurus menembus mataku. Sebuah tatapan penuh arti yang hanya kami berdua pahami. Seolah kami berbagi rahasia besar. Sebuah ikatan yang tak terlihat oleh siapapun, termasuk Andi yang berdiri di sampingnya dengan senyum lebar. Aku hanya bisa membalasnya dengan senyum tipis, menahan diri untuk tidak menunjukkan gejolak emosi di dalam diriku. Setelah Bima benar-benar pergi, rumah terasa berbeda. Keheningan yang kembali hadir terasa lebih pekat. Bukan lagi menenangkan, melainkan menyesakkan. Kehampaan yang kurasakan semakin mendalam, digantikan oleh kecemasan yang menggerogoti. Aku terus-menerus memikirkan semua yang sudah kulakukan, setiap sentuhan, setiap ciuman, setiap momen pengkhianatan yang terjadi di bawah atap ini. Rasa bersalah itu kini menumpuk menjadi beban yang amat sangat. Aku melihat Andi, suamiku yang selalu baik, polos, dan penuh kepercayaan. Dia sama sekali tidak tahu tentang apa yang terjadi, tentang bagaimana aku mengkhianati setiap jengkal kepercayaannya. Hatiku terasa perih, dipenuhi penyesalan. Aku merasa seperti orang munafik, hidup dalam kebohongan yang kubangun sendiri. Setiap senyum yang kuberikan padanya terasa palsu, dan aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Kini, aku duduk sendirian di sofa ruang tamu, di mana semua ini bermula. Lampu temaram yang dulu menjadi saksi bisu kejatuhanku, kini terasa seperti menyoroti setiap sudut penyesalan di hatiku. Aku memegang secangkir teh hangat, tapi kehangatannya tak mampu menembus dinginnya kecemasan yang melingkupiku. Pikiranku berputar tak terkendali, mengulang kembali setiap momen, setiap sentuhan, setiap bisikan yang membuatku terjerumus. Ada pertanyaan besar yang terus menghantam benakku, berteriak-teriak minta jawaban. Apa yang harus kulakukan sekarang? Haruskah aku menanggung beban rahasia ini sendirian seumur hidup? Membangun kembali kehidupan di atas kebohongan yang rapuh ini? Atau, haruskah aku mengakui semuanya pada Andi, menghancurkan hatinya dan mungkin pernikahanku sendiri, demi sebuah kebenaran yang menyakitkan? Aku menatap foto pernikahan kami yang terpajang di dinding. Senyum Andi begitu tulus, penuh cinta. Rasanya aku tak sanggup melihatnya. Aku telah mengkhianati pria sebaik dia, pria yang selalu mencintaiku tanpa syarat. Aku tahu, satu hal yang pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Batas moral yang dulu kupegang teguh telah hancur berkeping-keping. Dan sekarang, aku harus menghadapi konsekuensi dari pilihanku sendiri, entah itu dalam diam atau dengan pengakuan yang menyakitkan. Aku hanya berharap, suatu hari nanti, aku bisa menemukan kedamaian kembali. Tapi, bagaimana caranya?